Shalom Aleichem. Salam Alaikum. Artinya sama. Salam sejahtera. Baik sahabat-sahabat, teman-teman semua dimanapun berada, kembali bersama saya dalam channel Wartawan Injil. Pewartaan atau pekabaran atau pemberitaan Evangelion atau kabar gembira, kabar baik atau Injil. Dalam channel Wartawan Injil, channel yang bukan bermotivasi atau berorientasi untuk ngumpulin subscriber dan cari uang lewat YouTube, bukan. Tapi ini untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Nah baik, langsung saja teman-teman, ini adalah video kedua dari video yang bertajuk Kalimatun Sawa. Titik temu atau kalimat-kalimat yang bisa menjadi persamaan, titik temu antara Alkitab atau Bible dan Al-Quran. Kalimatun sawa, titik temu. Nah, ini adalah video yang kedua. Jadi buat siapapun teman-teman, sahabat-sahabat yang belum menonton video yang pertama kemarin, harap ditonton dulu, stop dulu, jangan lanjut nonton ini, berhenti dulu. Tonton dulu yang pertama, Kalimatun Sawa bagian pertama. Supaya tidak gagal paham ya. Baru setelah itu boleh nonton yang kedua ini. Nah sahabat-sahabatku, di video yang pertama kemarin sudah saya sampaikan sebagai pengantar ya. Bahwa sebenarnya tokoh-tokoh bangsa, guru-guru bangsa di Indonesia ini sudah ada yang memahami juga bahwa Allah atau Theos atau God atau Sang Sesembahan yang dikabarkan dalam kitab Taurat Musa adalah sama dengan Allah Bapa yang dimuliakan oleh Yesus Kristus dan tertulis dalam kitab Perjanjian Baru atau kitab Injil, dan juga sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Sang Maha Tinggi dan yang Maha Suci yang dikabarkan dalam kitab Al-Quran. Sama. Nah, baik, pada kesempatan ini sahabat-sahabat, kita akan mulai membahas sebagaimana tertulis dalam kedua kitab suci itu. Baik di dalam kitab Al-Quran maupun dalam kitab Alkitab atau Bible ya, atau Taurat atau Tanak ya. Tanak itu Taurat, Nefim dan Ketuvim. Jadi tulisan-tulisan Nabi Musa, juga tulisan-tulisan para nabi di Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru yang dikenal dengan kitab-kitab Injil. Ada Injil yang disampaikan oleh Matius, disampaikan oleh Markus, Lukas, Yohanes, dan juga tulisan-tulisan para rasul dalam Perjanjian Baru. Adalah juga Theos yang sama atau sesembahan yang sama dengan yang disampaikan dalam kitab Al-Quran, yaitu yang kita kenal dengan sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Sang Maha Suci, yang Maha Tinggi. Nah, di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran, kedua kitab itu memberitahu kita bahwa yang oleh Nabi Musa disebut sebagai Yahwa atau oleh Yesus disapa sebagai Bapa kami yang ada di sorga, atau oleh Al-Quran disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi, Maha Suci, itu adalah pencipta manusia. Jadi pencipta saya yang sekarang bisa ngomong ini, juga pencipta saudara yang sekarang bisa nonton atau mendengarkan saya berbicara ini, adalah pencipta yang sama. Sang Maha Pencipta. Buktinya apa? Baik Al-Quran maupun Alkitab memberitahu dengan sangat jelas bahwa leluhur manusia asal-usulnya adalah dari Adam dan Hawa. Baik Alkitab maupun Al-Quran mengatakan manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Nah, sekarang mari kita bahas. Apa buktinya
bahwa pencipta saudara dan saya adalah pencipta yang sama. Pencipta manusia di seluruh dunia adalah pencipta yang sama. Salah satu buktinya adalah yang namanya manusia, mau suku, bangsa, ras, apapun juga, mau warna kulitnya hitam legam, coklat tua, kuning langsat, putih, hidungnya ada yang mancung, ada yang agak bulat, rambutnya ada yang ikal, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang warna coklat, ada yang warna putih, matanya ada yang belok, ada yang sipit, bentuk tubuhnya ada yang besar banget kayak saya gini ya, atau ada yang gendut banget seperti saya, atau juga ada yang kurus, ada yang langsing, ada yang cantik, ada yang tampan, atau ada yang jelek seperti saya. Siapapun manusia di seluruh dunia, suku bangsa apapun, sahabat-sahabatku, kita tercipta dari unsur-unsur yang sama persis bahan bakunya. Jika Alkitab dan Al-Quran mengatakan bahwa Adam dan Hawa, manusia pertama, diciptakan dari unsur tanah atau unsur bumi ya. Mari kita buktikan. Seluruh manusia di muka bumi ini, suku bangsa apapun juga, ras apapun juga, kita betul-betul bersumber dari pencipta yang sama. Buktinya adalah seluruh manusia, sekali lagi besar, kecil, gendut, gembrot, kurus, ceking, langsing, semuanya tercipta dari 4 unsur alam yang sama. 4 unsur yang ada di bumi, yaitu dari tanah, dari air, dari udara, dan dari api atau hawa, atau panas atau matahari, unsur surya. Tanah, air, udara, surya, atau matahari atau hawa. Manusia ketika masih berbentuk sperma dan ovum, belum jadi manusia ya. Sperma dan ovum dari laki-laki dan perempuan bersatu, manunggal, menyatu. Kemudian berubah menjadi zigot, bakal janin ya. Nah, zigot setiap hari diberi makan dari 4 unsur alam. Dari ibunya dalam kandungan ya, diberi 4 unsur alam. Dari tanah, apa saja dari tanah. Mungkin ibunya makan roti, gandum dari tanah ya, tumbuh-tumbuhan. Ada juga makan ayam, ayam juga makan unsur-unsur dari bumi, dari tanah. Atau juga ada orang tuanya mungkin makan sapi, makan kambing, kambing juga makan rumput, sapi juga makan rumput ya, dari unsur tanah semua. Dagingnya kemudian dimakan oleh ibunya. Kemudian menjadi zat-zat besi, mineral-mineral yang masuk yang mulai membentuk janin-janin itu. Nah, selain dari unsur tanah juga terbentuk dari unsur udara. Buktinya setiap hari kita bernafas. Kemudian dari unsur air, mineral-mineral juga yang ada dalam air. Dari unsur udara tadi ada oksigen dan segala unsur-unsur udara lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dari air ada banyak mineral-mineral, kandungan-kandungan dalam air. Dari tanah ada zat zinc, zat besi ya, aluminium dan sebagainya dari unsur tanah. Dan juga hawa atau sinar matahari. Jadi seluruh manusia, suku bangsa apapun juga, ras apapun juga, seperti apapun bentuknya yang namanya manusia, pasti tercipta dari 4 unsur bahan yang sama. Tanah, air, udara, api. Buktinya apa? Setiap hari yang dimakan ya itu-itu aja. Yang dihisap udara yang sama. Udara yang di bumi ini. Oksigen yang sama. Air yang diminum ya air yang ada di bumi ini. Dan pembentuk unsur hawa atau unsur surya, matahari, dari matahari yang sama. Yang satu, bukan matahari yang lain.
Saudara yang makan padi atau makan gandum atau makan roti, semua dari sumber bumi yang sama. Atau yang pemakan binatang, pemakan daging dari domba, sapi, atau ayam, ya. Yang dimakan ya ayam yang dari bumi yang sama. Sapi dari bumi yang sama. Kemudian, setiap kita yang terbentuk dari 4 unsur alam ini menjelma menjadi makhluk dengan 7 unsur yang sama. 7 ya, 7 unsur. Jadi dari 4 unsur alam menjadi 7 unsur pembentuk tubuh yang sama. Yaitu apa ini? Rambut. 1. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak punya rambut. Mungkin tidak punya rambut di kepala, tapi ada rambut di alisnya. Ya, ada rambut di janggutnya, di kumisnya, di tangan-tangannya, rambut-rambut halus ya. Pertama rambut. Kemudian apa? Kulit. Semua yang namanya manusia pasti punya kulit. Mau kulitnya hitam legam, coklat, kuning langsat, sawo matang, atau putih, tetap punya kulit. Kemudian apalagi? Daging. Di bawah kulit ada daging. Ada lagi otot. Kemudian ada lagi tulang. Di dalam tulang ada lagi sumsum. Nah, kurang 1 apalagi? Darah. Jadi seluruh manusia, suku bangsa apapun juga, ras apapun juga yang ada di muka bumi ini, selalu memiliki 7 unsur tubuh ini. 7 unsur yang membentuk tubuh. Jadi tidak ada manusia yang misalkan cuma punya 6 unsur. Ada rambutnya ada, kulitnya ada, dagingnya ada, ototnya ada, tulangnya ada, sumsumnya ada, tapi nggak ada darahnya. Tidak mungkin. Atau tidak ada rambutnya sama sekali. Tidak ada bulu-bulu rambut sama sekali di tubuhnya. Tidak mungkin. Atau tidak ada tulangnya sama sekali. Jadi ada 6 unsur yang lain tapi unsur tulang nggak ada. Nggak mungkin. Seluruh manusia memiliki 7 unsur pembentuk tubuh yang sama. Jadi dari 4 unsur alam tadi, oleh Sang Maha Pencipta, dirangkai, didesain dengan formula yang dibentuk oleh Sang Maha Pencipta itu. 4 unsur alam membentuk tubuh manusia dan menjadi 7 unsur tubuh lain. Dan kemudian ketika manusia mati menjadi mayat, apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Begitu jadi mayat, dinyatakan mati, sudah tidak bernafas, unsur udaranya kembali ke udara. Loh, buktinya tidak nafas lagi, sudah nggak ada udaranya. Terus dipegang badannya, wih dingin. Kenapa kok dingin? Karena unsur api, unsur hawa, unsur suryanya kembali lagi ke alam. Jadi tidak ada mayat yang hangat, itu nggak ada. Orang sudah jadi mayat, pasti unsur udaranya hilang, nggak bernafas buktinya. Yang kedua, unsur hawa, unsur api, unsur mataharinya kembali, maka badannya jadi dingin. Yang ketiga, coba diamkan mayat 1 minggu, 2 minggu, segala unsur airnya akan kembali ke alam. Selanjutnya juga unsur-unsur tanahnya, dagingnya, ototnya, kulit-kulitnya itu semua dari unsur tanah kembali ke alam juga. Semua manusia mengalami proses yang sama. Nah, sahabat-sahabatku, artinya sudah jelas. Grand desainnya dirancang oleh arsitek Sang Maha Tinggi, Sang Maha Suci yang sama. Siapa dia? Dialah Allah. Dialah Bapa. Dialah Yahuwah. Sang Maha Pencipta. Nah, tetapi sahabat-sahabatku, teman-teman semuanya, spirit-spirit dunia, roh-roh dunia yang berasal dari iblis,
iblis selalu berusaha untuk mengaburkan kebenaran ini. Menciptakan dogma-dogma atau ajaran-ajaran yang menyatakan bahwa oh manusia, kamu, golonganmu diciptakan oleh sesembahan yang lain. Sedangkan golongan kami diciptakan oleh sesembahan kami. Tetapi Alkitab, Taurat dan Injil dan Al-Quran mengatakan hal yang sama. Kalimatun sawa. Bahwa pencipta manusia di seluruh dunia adalah Allah atau Sang Maha Tinggi yang sama. Begitu banyak ayat di dalam Alkitab dan di dalam Al-Quran ya, yang mengatakan bahwa pencipta manusia adalah Allah. Yesus menyebutnya sebagai Bapa kami yang ada di surga. Dalam 2 Korintus 8 ayat 6 Rasul Paulus mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Theos atau satu Allah saja, yaitu Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup. Jadi segala sesuatu berasal dari Bapa itu. Siapa Bapa? Bapa adalah yang dalam Yohanes 20 ayat 17 oleh Yesus disapa sebagai Bapakku dan Bapakmu. Allahku dan Allahmu. Bapa itu juga yang di dalam perjanjian lama, dalam kitab Tanak, Taurat, Nefim, Ketuvim, ya, kitab Taurat Musa dan para nabi-nabi disebut sebagai Yehovah atau Yahweh atau Yahwa, atau ditulis dengan 4 huruf mati tetragramaton. Yod, He, Vav, He, YHWH. Ya, sahabat-sahabatku, di video pertama kemarin sudah saya sampaikan, dalam saudara-saudari penganut Al-Quran, ada salah satunya Gus Nuril, ya, Kiai Haji Nuril Arifin MBA, yang pernah saya menjadi saksi matanya langsung, saksi mata dan saksi pendengar. Dalam beberapa ceramah-ceramahnya, dia begitu tegas mengatakan di depan banyak orang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia kabarkan, Allahu Akbar, adalah Yahweh, Yehovah. Sahabat-sahabatku, sebenarnya bagi orang-orang yang tulus, yang jujur, ketika membaca kitab suci, Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, maupun Al-Quran, itu akan sangat gampang terang benderang menemukan, loh, ternyata memang ada kalimatun sawa, titik temu yang erat antara Yahudi, kekristenan, dan Islam. Yaitu Yahudi dan Kristen dengan kitab sucinya Bible atau Alkitab. Islam dengan kitab sucinya Al-Quran. Ada kalimatun sawa yang begitu terang benderang. Namun titik temu atau kalimatun sawa ini akan tertutupi ketika manusia memakai kacamata hitam atau dogma-dogma, doktrin-doktrin, spirit-spirit yang berasal dari kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga kebenaran-kebenaran yang begitu jelas tertutupi. Sehingga menimbulkan ajaran atau dogma-dogma bahwa Allah kita berbeda. Ajaran-ajaran dogma-dogma yang mengatakan bahwa sang sesembahan kita tidak sama. Pokoknya tidak sama. Pokoknya ya,
ajaran Yahudi harus berbeda banget dengan Kristen. Harus berbeda banget dengan Islam. Tidak sama. Harus beda. Tidak boleh sama. Itulah roh, spirit-spirit perpecahan. Itulah spirit-spirit yang ingin memisahkan, merusak kebenaran yang sejati. Sementara kitab suci, Taurat, Injil, dan Al-Quran begitu jelas mengatakan bahwa saudara dan saya, kita semua manusia di seluruh dunia, ini berasal dari pencipta yang sama. Dari sang sesembahan yang sama. Yang dalam Al-Quran disebut sebagai Subhanahu wa ta'ala. Yang maha suci, yang maha tinggi itu. Jelas tidak lain dan tidak bukan. Adalah yang di dalam kitab perjanjian baru disebut sebagai Allah Bapa. Dan di dalam kitab perjanjian lama disebut sebagai Yehovah atau Yahweh atau Yahuwah atau Yod He Vav He. Yang oleh Yesus disapa sebagai Eloi Eloi atau Allaha Allaha. Sama sahabat-sahabatku. Sama, ini kabar gembira sahabat-sahabatku. Kalimatun sawa ini kabar gembira, sukacita. Dunia harus tahu, seluruh dunia, seluruh manusia harus tahu. Bahwa saudara dan saya, suku bangsa apapun juga, ras apapun juga, mau seperti apapun bentuk wajahnya, kita semua berasal dari pencipta yang sama. Pencipta rambut Anda adalah pencipta rambut saya. Udara yang saudara hirup setiap hari adalah oksigen dari bumi yang sama. Unsur-unsur pembentuk kulit saudara, yang mungkin ada yang sudah mulai keriput kayak saya ya. Ada yang hitam legam, ada yang putih, ada yang kuning langsat, ada yang sawo matang. Adalah pencipta yang sama. Pigmen-pigmennya mungkin raciannya berbeda ya. Ada pigmen warna hitamnya yang legam, ada yang tidak ada pigmen hitamnya sehingga menjadi putih. Kulitnya seperti saudara-saudari kita orang-orang Asia di daerah Cina, Hong Kong yang putih-putih. Tulang yang ada dalam diri setiap kita. Juga sumsum, darah, otot. Semuanya diciptakan oleh pencipta yang sama. Yang sekarang bisa membuat saya bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Bisa bersuara, bisa berbunyi. Adalah pencipta yang sama. Yang menciptakan saudara-saudari yang bercakap-cakap dengan bahasa-bahasa belahan bumi yang lain. Dengan suara mungkin ada yang melengking, ada yang serak-serak kering, serak-serak basah, ada yang suaranya merdu dan sebagainya. Penciptanya sama, pembuatnya sama. Sama sekali, tidak ada perbedaan. Yang punya kulit hitam legam maupun yang punya kulit putih bersih, penciptanya sama. Siapa penciptanya? Dialah Allah yang juga disebut oleh Yesus Kristus sebagai Aba atau Bapa, yang juga dalam kitab-kitab perjanjian lama disebut sebagai Yehovah, Yahuwah. Ya, sahabat-sahabatku. Hanya orang-orang yang berada dalam pengaruh kuasa-kuasa kegelapan
yang masih suka ngotot mengatakan pokoknya sesembahan kita beda. Pokoknya pencipta kita beda. Penciptamu beda dengan penciptaku. Allahmu beda dengan Yahwaku. Yahwamu beda dengan Bapakku. Ini ajaran-ajaran palsu. Ajaran spirit-spirit kegelapan. Roh-roh pemecah. Sahabat-sahabatku, pada kesempatan ini, di seri kedua ini, sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan sebuah ayat yang menurut saya bagus ya. Saya adalah seorang pewarta Injil, saya seorang pengikut Kristus. Kitab suci saya adalah Alkitab, yaitu kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bukan Al-Quran. Al-Quran bukan kitab suci saya. Karena saya pengikut Kristus. Kitab suci yang membicarakan tentang Kristus banyak tertulis di dalam Injil dan Taurat. Bukan Al-Quran kitab suci saya. Tetapi saya sangat senang membaca ayat Al-Quran. Salah satunya ayat berikut ini. Saya bacakan dalam terjemahan ya, bahasa Indonesia. Al-Baqarah surat 21. Al-Baqarah itu surat kedua, ayat 21. Demikian ada tertulis. Manusia itu dahulunya satu umat. Perhatikan baik-baik. Saya ulangi ya. Al-Baqarah surat 2 ayat 21. Manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Jadi Allah mengutus siapa? Para nabi untuk menyampaikan apa? Kabar gembira, good news, kabar sukacita, kabar kesenangan dan peringatan. Selanjutnya. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran. Untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ayat ini bagus sekali memberitahu kita bahwa manusia itu dulunya satu umat. Tetapi kemudian ada orang-orang yang berselisih, dan orang-orang yang berselisih itu justru orang-orang yang diberi kitab. Dan ini benar, nyata. Apa yang tertulis di Al-Baqarah ayat 21 ini menjadi fakta sekarang. Sekarang orang yang sering berselisih paham justru orang-orang yang membaca kitab. Membaca kitab Taurat dan Injil mengatakan, wah, kita beda dengan Al-Quran. Demikian juga beberapa orang yang suka membaca Al-Quran mengatakan, wah, kita beda dengan Taurat dan Injil. Beda. Akhirnya berselisih paham. Bukan 1-2 tahun, puluhan tahun bahkan diwariskan ke anak cucunya. Ratusan tahun bahkan diwariskan lagi. Ribuan tahun berselisih paham. Saya ulangi ayatnya. Perhatikan baik-baik. Manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Jadi para nabi diutus untuk memberitahu kabar sukacita, tapi juga peringatan, diingetin. Hei, kita ini satu umat loh. Ya, ini kabar gembira, kita bersaudara. Seluruh dunia ini satu saudara, memiliki sesembahan yang satu, pencipta yang sama. Ini kabar gembira, ayo kita bersaudara, bersahabat. Diingatkan,
diingatkan dan diingatkan oleh para nabi. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran. Para nabi memberi peringatan, memberi kabar gembira sambil memberikan kitab. Jadi kabar gembira yang disampaikan oleh para nabi itu, yang adalah utusan dari Allah, utusan dari Yahweh, utusan dari Allah Bapa itu, disampaikan bukan hanya lisan, tapi kemudian ditulis dalam kitab-kitab. Ada yang tulis dalam kitab yang sekarang dikenal sebagai kitab perjanjian lama atau Tanak. Tanak itu singkatan dari Taurat, Nefim, Tufim. Atau juga kitab perjanjian baru. Ada juga kitab Al-Quran. Ini kitab-kitab semua. Kitab yang apa? Dikatakan di sini. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran. Kitab yang apa? Yang mengandung kebenaran. Koma, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi kitab-kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran itu mengandung kebenaran yang fungsinya untuk apa? Untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi kalau berselisih, baca itu kitab-kitab Taurat, Injil, Al-Quran. Di dalam Al-Maidah 46 dikatakan bahwa Injil di dalamnya ada petunjuk dan cahaya dari Allah. Ya, Al-Maidah 46. Di dalam Injil ada cahaya dan petunjuk. Itu sebabnya di dalam Yunus, surat Yunus, dikatakan, hai Muhammad, jika kamu ragu dengan apa yang kami turunkan, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Siapa orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu? Yaitu adalah orang Yahudi dengan kitabnya Taurat. Orang-orang Nasrani dengan kitabnya Injil. Jadi kalau berselisih, baca lagi kitab-kitabnya. Kalau nggak tahu, jangan malu bertanya. Bertanyalah kepada pembaca kitab sebelum kamu. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri. Jadi sudah punya kitab. Sudah ada panduannya, Taurat, Injil. Injil di dalamnya ada apa? Menurut Al-Maidah 46, Al-Maidah 46, Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah. Dan di dalam Al-Quran juga mengacu, menunjuk, mereferensi kepada Injil dan Taurat. Ini kitab-kitab yang sudah jadi petunjuk, bukti-bukti. Tetapi, perhatikan baik-baik. Setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Saya ulangi lagi ya. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri. Jadi kenapa mereka berselisih? Karena ada kedengkian. Dengki. Kenapa dengki? Karena tidak sadar bahwa kita sebenarnya satu saudara. Kita berasal dari Allah yang sama, pencipta yang sama. Kita semua saudara. Kalau kita saudara nggak perlu dengki. Hidung saya mungkin lebih pesek dari Anda. Saya nggak perlu dengki dan iri kepada Anda. Karena bahannya sebenarnya sama, berasal dari pencipta yang sama. Tidak ada hal yang bisa kita perlu berdengki sebenarnya. Kalau kita sadar bahwa kita berasal dari pencipta yang sama. Tapi kalau namanya sudah kadung dengki, akhirnya berselisih. Nyari-nyari masalah terus. Nyari-nyari perselisihan. Nyari-nyari perbedaan. Nyari-nyari sesuatu yang bisa dianggap untuk permusuhan. Terakhir dikatakan,
Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi orang-orang tertentu, orang-orang yang mau lurus hatinya, diberi petunjuk oleh Allah. Ayat ini ada kalimatun sawa juga dengan Injil Yohanes yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku, kata Yesus, jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi Bapa sendiri yang memilih orang-orang. Maka Yesus mengatakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Orang-orang tertentu dipanggil, ditunjukkan jalan yang lurus. Dipanggil untuk mau jadi pengikut Yesus. Untuk kemana? Untuk mencapai menuju Bapa. Jadi orang-orang yang berselisih siapa? Orang-orang yang punya kitab sebenarnya. Yang sudah dikasih kitab berselisih. Kenapa berselisih? Karena dengki dalam hatinya. Karena tidak sadar. Karena sudah terpengaruh oleh dogma-dogma iblis. Pokoknya kita harus berbeda. Pokoknya tidak boleh sama. Pokoknya harus bermusuhan. Nah, kalau sudah kena dogma seperti itu, ketika membaca Alkitab ataupun membaca Al-Quran, yang dicari adalah perbedaan aja. Perbedaan yang bisa dijadikan dasar untuk bermusuhan. Kasih tahu lu, rambutmu bahannya sama lo dengan rambutku. Wah, tidak bisa, tidak sama. Allah kita beda, Tuhan kita beda, sesembahan kita beda. Kulitmu dengan kulitku bahannya sama loh. Terbentuk dari unsur alam yang sama. Wah, nggak bisa, nggak mau. Beda. Kulitku lebih bagus dari kulitmu. Darah kita yang warna merah ini sama loh. Diciptakan oleh pencipta yang sama. Wah, nggak bisa. Beda. Penciptamu bukan penciptaku. Tulang kita yang putih ini dirancang dengan formula-formula khusus oleh sang pencipta yang sama loh. Nggak boleh sama, pokoknya beda. Jangan disamakan. Begitulah jika orang sudah dipengaruhi spirit-spirit perpecahan. Spirit-spirit kedengkian. Namun kabar baiknya adalah Allah memberi petunjuk kepada mereka yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi berbahagialah saudara dan saya jika kita termasuk orang-orang yang diberi petunjuk. Ini adalah kabar gembira. Kabar gembira itu Evangelion atau Injil. Injil itu artinya kabar gembira. Baik sahabat-sahabat, sekiranya ini seri kedua dari Kalimatun Sawa. Titik temu. Dan kita akan lanjutkan di dalam seri yang berikutnya. Karena Kalimatun Sawa ini penting sekali. Memahami bahwa saudara dan saya, kita betul-betul saudara. Kita ngomong saudara-saudari, itu beneran. Bukan cuma lip service. Bukan cuma kata-kata ya sebuah bahasa yang afdol, yang enak didengar. Bukan. Saudara, saudari, dan saya. Kita ini benar-benar saudara. Sedarah. Darahnya loh, darah merah. Darahnya saudara kan merah toh. Darah saya juga merah. Bahannya sama. Meskipun kalau dalam ilmu kedokteran ada golongan darah yang A, ada yang AB, ada yang O, dan sebagainya. Tapi bahannya, penyusun darahnya itu sama. Karena penciptanya sama. Kita betul-betul sedarah. Seketurunan. Berasal dari satu umat. Tadi dikatakan di Al-Baqarah ayat 21. Satu umat kita. Pencipta kita sama. Tetapi roh kekuasa kegelapan. Iblis selalu ingin mengatakan, hei, tidak sama.
Tidak sama. Allahmu beda dengan Allahku. Yang kamu sebut Allah itu bukan Yahweh. Yang kamu sebut Bapa itu bukan Allah. Beda. Inilah suara-suara kegelapan. Tetapi syukur sahabat-sahabatku, setiap sepanjang zaman selalu sebenarnya kita diingatkan. Dan kitab suci, Alkitab maupun Al-Quran, ternyata begitu terang benderang dalam berbagai segi memberikan kalimatun sawah, titik pertemuan. Ya, baik, kita lanjut di video yang berikutnya. Shalom sejahtera. Shalom aleichem. Salam alaikum.